Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Saya Ramadan Pohan dari KBA News TV. Pemirsa, malam ini saya berkesempatan untuk bincang-bincang dengan aktivis kebudayaan Mas Heri Suryowibowo, ya, dan kedua beliau ini dari komunitas kebudayaan, terutama Kris, gitu ya. Nanti Mas Heri ya bisa menceritakan sedikit tentang komunitasnya ini, ya, tentang perkerisannya, dan kemudian juga sekalian nanti diomongkan yang tentang pemberian kris kepada Pak Anies Baswedan yang lalu. Ya, kira-kira tempat apa? Di sini juga tempatnya. Pemirsa, di sini juga tempatnya, ya. Dan kira-kira apa? Kenapa pemberian itu kepada Mas Anies, dan kenapa kris tersebut? Apa makna kris tersebut? Mungkin bisa dijelaskan, Mas. Ya, silakan, Mas Heri. Ya, assalamualaikum, sahabat-sahabat semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya, Pak Ramadan Pohan, Dalu, dari Omah Pak sebelah yang Solo ini, menjawab pertanyaan Pak Ramadan Pohan. Beberapa waktu yang lalu secara tidak sengaja, jadi ini semacam apa ya, qadarullah, jadi semacam apa ya, iya memang Allah mentakdirkan demikian. Saya dihubungi bahwa ada Pak Anies Baswedan yang dalam lawatan Jagong begitu mau singgah ke sini, terus kemudian kami berkesempatan untuk bisa bersilaturahim dengan beliau, Pak Anies Baswedan. Rasanya kok saya ingin menitipkan harapan dari masyarakat, warga bangsa, terkhusus kalangan budaya ini, khususnya Solo ini, dan saya yakin di seluruh masyarakat Indonesia. Karena saya bergerak di bidang budaya, seni budaya warisan leluhur yang leluhur kita, keris, tosan aji itu, saya selama 1 hari lebih dikabari Pak Anies mau ke Solo itu sempat bingung juga, Pak. Apa di antara keris-keris koleksi saya itu mana yang sekiranya pas untuk saya hadiahkan kepada beliau, Pak Anies Baswedan, yang sekiranya melambangkan makna filosofi harapan, karena di keris itu ada juga bahasa perlambang, Pak, bahasa semiotik. Sebagaimana dulu di sejarah Islam dikenal bagaimana Khalifah Umar bin Khattab itu kan bahasa semiotik yang sangat terkenal. Ketika seorang Yahudi mengadu karena rumahnya akan dibeli untuk perluasan masjid oleh Gubernur Amr bin As, itu kan bahasa semiotik juga. Nah, itu juga begitu, Pak. Memuat bahasa-bahasa pelambang, bahasa semiotik, karena bahasa tingkat tinggi ya tidak semua orang memahami. Tapi kalau mau mempelajari ya bisa. Kemudian di antara keris-keris saya jadi teringat ini bukan keris Jawa, tetapi nasional. Jadi saya kira pas juga mewakili harapan nasional seluruh bangsa. Saya punya di antara koleksi saya sebuah keris yang kalau di dalam kosmologi perkerisan itu sering disebut sebagai keris tinde. Tinde itu sebagai apa ya? Semacam yang mengepalai keris-keris lainnya karena dianggap paling tua, paling tinggi daya esoterinya gitu. Dan itu adalah keris dapurnya atau tipologinya adalah jalak budo. Disebut jalak budo karena keris-keris jalak semacam itu dikenal terdapat di zaman-zaman Kabudan, Mataram Hindu dan sebelumnya gitu. Kemudian kalau di ilmu perkerisan itu ada namanya penangguhan. Nangguh itu kalau dalam bahasa modern adalah kuratorial. Jadi menentukan dari mana keris itu berasal. Associated with, diasosiasikan dengan kerajaan yang melatar belakangi keris tersebut dibuat. Itu terlihat nanti dari ciri khas dan karakter besinya. Kemudian bajanya, karena terbuat dari besi dan baja ya. Kemudian pamornya. Terlihat nanti dari karakter itu, kemudian rician, jadi garap atau craftsmanship-nya, pembuatan detail-detailnya itu terlihat nanti, kelihatan seperti signature begitu. Dan keris tersebut dinyatakan dalam kuratorial adalah keris jalak budo. Tangguhnya atau era pembuatan terasosiasi dengan zamannya adalah zaman Sriwijaya. Nah, akhirnya ini pas banget buat Pak Anies. Kenapa?
zaman Sriwijaya itu dikenal sebagai salah satu kerajaan nasional Indonesia yang pertama. Wilayahnya bukan cuma regional gitu, tetapi sudah nasional Nusantara dan bahkan meluas sampai ke beberapa wilayah di Asia Tenggara. Dan kemudian pikiran saya, semoga Pak Anies mampu membawa kembali kejayaan bangsa Indonesia, tidak kerdil lagi, nggak disepelekan lagi, tapi kehebatannya, kebesarannya sebagaimana kerajaan Sriwijaya zaman itu. Raja-raja Sriwijaya itu dikenal sebagai raja di kerajaan yang sangat care, peduli terhadap rakyatnya. Bukti konkretnya, kalau kita ingat dulu Pak ya, pelajaran di SMP atau SMA mungkin ya, dulu kan ada universitas pertama di Indonesia ada di mana? Di Nalanda, di Sriwijaya. Rajanya Balaputra Dewa itu begitu belajar sampai pendidikan setingkat level perguruan tinggi ada di sana di Sriwijaya. Pertama itu. Tahun berapa itu ya? Itu abad 7 sampai 9 Pak. Bayangin. Sebelum tahun 700 salah satu tokoh peneliti sejarah nasional Dr. Kasori Mujahid itu ketika dalam dialog dengan saya bahkan menyatakan Mas Heri ini bahkan lebih tua dari abad 7. Abad 6 sudah ada itu Sriwijaya gitu ya Pak ya. Saya juga menerima masukan dari beliau. Kemudian Jalak Budo itu makna filosofinya pas banget dengan Pak Anies. Kenapa? Jalak itu melambangkan filosofi Jalak Budo itu ikhtiar yang cerdas. Seperti ini terus. Ya, ini adalah Jalak Budo seperti ini. Ini yang untuk dihadiahkan ke Pak Anies, warakanya juga begini. Waraka jenis sandang walikat namanya, terbuat dari kayu cendono, kayu pilihan terbaik. Bisa di. Ya, oke, saya kasih lihat ya. Seperti ini, Seperti tapi ini. yang untuk Pak Anies lebih besar lagi, karena ini tangguh Sriwijaya. Kalau yang ini tangguhnya atau masa pembuatan, era pembuatan dan dari kerajaan Mataram Hindu. Jadi dinasti Sriwijaya itu keturunannya, keluarganya itu diteruskan oleh raja-raja Wangsa Syailendra itu yang bikin candi-candi yang sangat ikonik itu. Keris yang diberikan kepada lebih tua dari Baswedan lebih tua dari itu beratus-ratus tahun usianya. 700 sampai 900 Masehi, bayangin Pak. Di atas 1000 tahun lebih ya. Dan alhamdulillah lebih besar, lebih gagah. Dan kalau dari aspek penilaian keris itu ada Toh Sirapong, dari aspek keutuhannya itu yang saya hadiahkan untuk Pak Anies itu katakanlah masih di atas 70% keutuhannya. Ya, karena kualitas besinya itu nanti menentukan dia mengarungi sekian ratus tahun, bagaimana dia mampu bertahan itu ditentukan kualitas besinya. Kemudian lokasi di mana dia ditemukan, apakah di dalam daerah yang memiliki iklim panas gersang ataukah lembab ataukah ditemukan di perairan, itu juga menentukan tingkat keutuhannya. Yang Pak Anies lebih besar. Untuk nilai kuratorial dan appraisalnya waktu itu saya sempat delep-delep Pak, delep-delep itu udah bisa jawab ya agak gitu. Kenapa? Karena nilai appraisalnya Jalak Budo dengan kualitas besar itu ya buat saya mahal banget sih, di atas 100 jutaan Pak. Tetapi gini, akhirnya saya beranikan diri, saya ikhlaskan untuk Pak Anies. Saya menilai seorang Anies Baswedan. Kalau saya jadi Pak Anies, saya nggak mau Pak, males. Kenapa? Berhadapan dengan penguasa itu kan berat Pak, susah, berat susah, penuh dengan diserang kanan kiri segala macam. Kalau mau enak nyaman, Pak Anies nggak usah kayak gini. Masya Allah. Saya nilai gitu. Kalau saya disuruh kayak gitu, nggak mau Pak. Mending saya bergerak di jalur budaya ini lebih safe, lebih aman buat saya dan keluarga saya. Tapi Pak Anies merelakan diri sampai segitunya. Ya Pak Anies mau dan rela kayak gitu, ya saya harus rela. Saya hadiahkan untuk nilainya itu juga tak ternilai ya. Betul. Dengan pengorbanan untuk menjadi pemimpin. Kalau saya bandingkan, kalau saya nggak mau kok gitu. Beliau rela, saya harus rela. Nah, ketika menyampaikan keris Jalak apa tadi? Jalak Budo tadi itu. Apa yang Pak Heri sampaikan kalimatnya kepada beliau? Saya menitipkan harapan besar dari elemen masyarakat yang bergerak di bidang budaya, pecinta keris, tosanaji, dan juga saya yakin itu harapan hampir mayoritas masyarakat Indonesia ini. Pak Anies, kami ini merasa saat ini pendidikan enggak banget deh situasinya saat ini.
Saya mengalami bagaimana anak saya ketika SMP, SMA, dan kuliah. Saya sampaikan keris Jalak Budo itu dengan makna filosofi dan latar belakangnya. Bagaimana kerajaan Sriwijaya dulu, rajanya Bola Putra Dewa yang sangat memperhatikan aspirasi dan kepentingan rakyatnya, perhatiannya sampai ke pendidikan luar biasa. Beliau kan dulu juga rektor katanya. Nah, saya yakin beliau akan memperbaiki kualitas maupun sistem pendidikan di Indonesia. Saya perhatian banget kenapa? Karena masa depan anak cucu kita, cicit kita itu di pendidikan itu kan. Nah, saya sudah begitu. Kemudian saya sampaikan juga bahwa keris ini ya kalau penjenengan muslim saya yakin penjenengan akan bertauhid, tidak menjadikan keris sebagai sesembahan atau tidak menjadi wasilah sarana kesyirikan. Tapi dalam terminologi Jawa ada istilah atau pepatah janjine dudu jimat kemat nanging agung Gusti kang pinuji. Jadi janjinya bukan jimat yang dikeramatkan, bukan sebagai jimat yang dikeramatkan, tetapi nanging agung Gusti kang pinuji, tapi semata-mata memuji keagungan Allah Gusti Allah Ta'ala. Jadi keris itu sebagai benda seni budaya warisan leluhur kita yang luar biasa dalam segala aspeknya, secara fisikal, jadi metode pembuatannya segala macam gitu. Blacksmith luar negeri aja geleng-geleng kepala, teknologi pedang luar negeri aja geleng-geleng kepala dengan keris kita. Belum lagi makna filosofi semiotik, bahasa isyarat, bahasa perlambang, simbol yang terkandung di dalamnya. Saya sampaikan kepada Pak Anies bahasa-bahasa itu tadi, dan semoga ditangkap oleh Pak Anies dan mampu diwujudkan untuk rakyat yang menaruh harapan besar kepada beliau. Ya, apa respon beliau pada saat itu? Iya, serius banget Pak. Kita yang keris diberikan kepada Pak Anies Baswedan itu, kita dapat sejarah nggak tentang empu yang membuatnya? Kalau untuk keris Sriwijaya itu, langgar-langgar Sriwijaya luar Jawa itu, saya tidak sampai jadi. Saya kebetulan kemarin itu ada sertifikasi asesor perkerisan nasional dari BNST, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Di situ kami ya semacam muplak-muplak atau semacam mendalami, merumuskan segala macam tentang aspek-aspek teknis keris. Kalau untuk keris-keris Jawa itu seringkali bisa ketemu sampai empunya. Misalkan saya punya ada keris dari zaman Mojopahit itu buatan Pangeran Sedayu alias Empu Sukomandrangi. Itu sampai ketemu. Kemudian saya bawa sampel di sini juga seru. Saya perlihatkan. Ya, silakan. Warangkanya ini adalah warangka Gayaman terbuat dari kayu pilihan terbaik klasik Surakarta, itu kayu Cendonowangi. Pendoknya pendok bunton perak. Kemudian dedernya nunggak seni Yudonatan. Kemudian mendaknya ini cincin ini terbuat dari perak dengan hiasan batunya intan atau Java Diamond, berlian Jawa. Ini penghormatan. Kita menghormati sang empu karena berhasil menghasilkan karya cipta yang sedemikian rupa. Apresiasi. Kemudian kerisnya juga luar biasa, makanya saya menghormati, respect. Yang ini sampai ketemu nama empunya. Jadi ini adalah keris legendarisnya keris Surakarta, keris Noman Surakarta. Noman disebut Noman karena kerajaan yang relatif masih muda. Noman itu dari Kartosuro sampai ke sini. Kartosuro terus nanti Surakarta ketika era PB2 pecah karena perjanjian Giyanti itu jadi Surakarta, Solo dan Yogyakarta Jogja. Yang ini adalah signature buatan dari Empu Brojoguno keempat, empu yang sangat terkenal itu di zaman kerajaan Surakarta. Eranya Empu Brojoguno itu berkarya ngembani atau meladeni raja sampai dalam ingkang sinuwun Kanjeng Susunan Pakubuwono yang ke-9. Jadi ada beberapa keris Jawa itu yang sampai kepada bisa ditelusur karena ciri khas dari semua aspeknya itu sampai kepada empunya. Ini buatan Empu Brojoguno 4 atau Empu Brojoguno terakhir. Empu Brojoguno itu klan empu dinasti. Jadi dapat kita trace ya. Iya, bisa. Nah, dasarnya adalah ini Pak, salah satu dasar kawruh perkerisan klasik yang sekarang jadi ilmu kuratorial itu. Ini salah satu literaturnya adalah Panangguing ini adalah berasal dari catatannya Mas Ngabei Wiro Sukadgo. Mas Ngabei Wiro Sukadgo itu ahli keris zaman Keraton Kasunanan Surakarta. Ini buku kuno buatan terbitan penerbit lama gitu. Saya berburu nyari-nyari di penjual buku-buku kuno gitu. Nah,
Kalau di sini memang agak susah karena di sini bahasa verbal dan kemudian penggambaran fotonya nggak ada. Zaman dulu belum model zaman foto gitu. Jadi kalau mempelajari di sini kalau tidak berdasarkan dari itu, tidak berlatar belakang kultur Jawa ya orang angel susah karena penjelasannya gini. Saya bacakan ya misalkan. Ini ciri khas Empu Ki Pagelen. Sebelahipun sami sesulidanipun saha rerojanipun. Wondene awak-awakipun ing duwung ingkang tantu ageng saha wiyar ngelempeng. Itu kalau bukan lahir dan besar di Jawa kan sulit ya. Nah, kemudian itu dimengerti, dipahami, diterjemahkan ya kadang-kadang melalui bantuan filolog, ahli bahasa dan budaya Jawa. Kemudian dalam bahasa praktek lapangan di lapangan artefaknya adalah seperti ini. Kalau ilmu kuratorial modern selanjutnya nanti memang punya tugas dan tanggung jawab moral untuk mendeskripsikan dalam bahasa modern yang ilmiah, yang saintifik gitu. Nah, nanti pertanyaan Pak Wan, untuk keris-keris Jawa, beberapa keris Mojopahit, Mataram itu ketahuan Pak. Ada mungkin Nom, Guling, Mataram itu, kemudian Umyang, Pajang itu ketahuan signature-nya. Tapi kalau yang Sriwijaya itu mohon maaf. Jadi sampai saat ini empunya kami belum sampai menemukan literatur yang mendukung bukti-bukti penangguhan bahwa ini empu siapa begitu. Baik. Kemudian yang menarik Mas Heri. Ya. Jadi ketika panjenengan itu memberikan keris yang luar biasa sejarahnya itu kepada Pak Anies, itu dengan harapan dan doa gitu ya. Yang maknanya itu adalah untuk pemimpin yang mampu mengayomi rakyat, peduli terhadap rakyat, keinginan rakyat, membawa kebesaran Nusantara lagi seperti bagaimana zaman Sriwijaya kita udah besar kok gitu. Iya. Itu kan Berdaulat. sebuah doa di situ ya. Iya. Dan kerisnya juga memang pilihan. Betul. Memerlukan waktu, tidak mendadak untuk memutuskan. Iya, saya sehari lebih ini di antara koleksi terbaik saya mana yang mau saya hadiahkan untuk Anies itu. Baik. Dan itu juga tokohnya mesti Anies di situ ya, ya qadarullah ya. Qadarullah, iya. Qadarullah. Baik, luar biasa. Mas, terakhir Mas ceritakan dong tentang nama komunitasnya Mas Heri ini apa dan bagaimana ini itu? Mas Budi ini yang melahirkan komunitas Sutresno Budaya Tosana Sinuka Seni. Saya diminta diajak ke sana bergabung untuk membina Sinuka Seni. Ini Pak Budi Hartanto ini yang lebih kompeten menjelaskan. Silakan Pak Budi. Ya, terima kasih Pak Ramadan Bahan untuk diberikan kepada saya untuk sedikit mengenalkan kepada sahabat-sahabat semua. Jadi kami yang kebetulan tinggal di Solo dan sekitarnya ini memang sempat merasa penasaran dengan salah satu warisan ini budaya Jawa yaitu keris. Kebetulan saya punya tinggalan dari orang tua. Bingung ini mau diapakan nih keris? Kita nggak punya ilmunya itu. Akhirnya saya iseng-iseng upload di Facebook, tanya di komunitas di situ. Ketemulah dengan Mas Heri ini. Hanya berkenalan kita. Ingat saya. Dia tanya tentang inskripsi tulisan dengan huruf Jawa kuno. Di pendoknya. Saya juga nggak sembarang jawab. Saya searching ini orang yang baik, orang serius nggak sih ini? Iya. Orang bener ini orang. Saya jawab. Akhirnya silaturahmi ya Mas Budi ya. Iya. Kita tahun berapa itu? 3 tahun yang lalu lah. Pas pandemi 2020 atau 2021 pandemi itu ya masih pandemi ya. Awal-awal. Betul, awal pandemi. Jadi itulah rasa penasaran kami kepada budaya keris ini sedikit terungkap atau terjawab. Hanya kami sepakat, oke lah kita serius nih mempelajari tentang keris. Karena kita nggak mau tercerabut dari akar budaya Jawa. Itu yang paling penting. Karena sesungguhnya kalau dulu Jawa adalah dibesarkan atau di istilahnya budaya ini ditinggikan oleh kedatangan Islam, dan kebetulan memang kita hidup dalam lingkungan bekas kerajaan Mataram Islam. Ya, banyak sekali simbol-simbol ajaran Islam yang disimbolkan dalam bentuk-bentuk warisan budaya ini. Maka alhamdulillah kemudian kami bersepakat, banyak teman itu kita nyari nama lah.
apa ya namanya ya, macam-macam kita eksplorasi Ya. makanya ketemulah nama Nunggak Semi. Ada Jadi, filosofinya. ada filosofinya. Ya, Nunggak Semi artinya, itu ya. artinya kalau di Jawa pohon yang mau mati itu kan ada tersisa yang bagian bawah. Tunggulnya, pokoknya itu tunggaknya atau pokoknya. Iya, iya, iya. Nah, kemudian ada istilah semi. Semi itu adalah munculnya pucuk-pucuk daun muda. Pertanda bahwa meskipun ini tunggal, tapi ini masih hidup ini. Nah, akhirnya kita milih nama apa itu komunitas budaya kami itu Nunggak Semi. Kebetulan memang ada kalau istilahnya ada dapur juga. Bentuk kerja ada dapurnya dan ada hiasannya pamor, ada nama pamor Nunggak Semi. Itu ada juga. Ya. Itu mengandung doa dan harapan bahwa kita bisa melestarikan lah. Jadi hidup kita berkembang. Jadi apa-apa yang warisan dari leluhur kita ini kita tangkap, kita ambil yang bagus, kita lestarikan. Dan kita tumbuhkan yang penting. Jadi kita ini dalam memandang warisan leluhur bukan berarti melestarikan dalam artian kaku, orang oleh berubah. Enggak, ini produk budaya ini harus kita kembangkan karena pencapaian bangsa ini memang harus selalu ke depan. Nah, akhirnya nama itu menjadi kesepakatan kami Nunggak Semi, nama paguyuban Nunggak Semi. Dan harapannya memang nanti dari sini kita juga mengajak anak-anak muda. Milenial, supaya lebih kenal. Banyak kita ketemu dengan anak muda karena ya kalau kita berharap bahwa penggemar atau pegiat keris jangan diisi oleh orang-orang yang kelihatan sudah sepuh, seakan-akan sudah nggak punya kegiatan terus eksis di situ enggak. Tapi memang sejak dari awalnya dari mudanya dan senang dan kita ketemu dengan itu. Kita banyak anak-anak muda yang juga sekarang ini mulai senang. Luar biasa sekali kan. Alhamdulillah kita berjejaring, kemudian juga kerjasama dengan banyak komunitas di Solo. Salah satunya sampai kita mengadakan pameran bahana pusaka Nusantara itu di gedung DPRD Solo. Dan pertama kali gedung DPRD Solo itu mengapresiasi dan membolehkan kita pakai gedung paripurnanya itu. Dan itu tepat 2 minggu setelah Lebaran. Dia di masa pandemi tapi sudah mulai dibuka bila ada kegiatan itu. Dan alhamdulillah di situ kita selenggarakan, ada bursanya kita gratiskan, ada sekitar 80 pebursa, dan ternyata hanya 2 hari transaksinya bisa mencapai miliar. Ya, terakhir Pak, keris yang sejarahnya panjang dan tua tadi itu dan penuh maknanya sudah disampaikan kepada Anies Baswedan, yang kebetulan beliau sekarang sudah menjadi bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan. Amin. Ya, dan ya kalau jalan Allah nanti menempatkan Mas Anies Baswedan untuk menjadi pemimpin 275 juta lebih rakyat Indonesia ini, saya ingin tahu kira-kira apa harapan dari panjenengan berdua gitu ya kepada Presiden Anies Baswedan dalam konteks kebudayaan, konteks perkerisan. Harapannya itu apa dalam konteks edukasi tadi dan mewarisi adiluhung kebudayaan sejarah bangsa gitu kan. Silakan yang mana duluan nanti yang Oke. Mas Budi. Baik, jadi begini, kita nggak punya harapan kepada beliau Mas Anies Baswedan, kita diskusi di sini, yang pada intinya bahwa tidak ada bangsa yang besar kecuali dia itu memang punya akar budaya yang kokoh. Nah, akar budaya yang kokoh jangan sampai tercerabut. Nah, ini harus kita lestarikan, kita kembangkan. Dan kita berharap sosok pemimpin yang akan memimpin Indonesia itu adalah memang benar-benar yang dia bisa memilah-milah mana yang baik dari masa lalu, ambil dan kembangkan menjadi cita-cita yang bersama dari bangsa kita. Nah, ini kita titipkan benar kepada beliau. Ya, kalau kami mengambil istilah
komunitas kami Nunggak Semi, ya sesungguhnya ini adalah cita-cita dimanapun Nunggak Semi itu kita harapkan bisa menjadi cita-cita bersama. Jadi ada yang tumbuh, berkembang, dan saatnya nanti menjadi tugas baru itu muncul lagi. Baik. Mas Edi? Saya jadi ingat pelajaran yang diberikan guru-guru saya dulu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya. Setelah sampailah pada saat yang berbahagia mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemudian Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Berdaulatnya sekarang kok rasanya kita banyak banyak dikendalikan oleh kemudian adil dan makmurnya juga, rakyatnya pajaknya ini terakhir harga minyak bumi dunia per barrelnya udah turun, tapi BBM di tingkat rakyat di pom bensin juga belum diturun-turunin. Kemudian saya pikir ini uang negara dari uang rakyat yang seharusnya kembali untuk kemakmuran rakyat ini sudah di kasus dan triliunan segala macam, begitu banyak keuangan negara yang dikorupsi. Ini menggelisahkan banget, Pak. Ini menggelisahkan banget semua rakyat ketika mendengar, membaca, melihat pemberitaan yang semacam ini, mulai dari kasus-kasus di tingkat aparat kepolisian, jenderal polisi yang kasus segala macam. Ini aparat penegak hukum malah kayak gini, contoh yang sangat buruk untuk rakyat secara keseluruhan. Kemudian kasus-kasus korupsi, gaya hidup hedonisme. Jadi orang makmur boleh, misalkan punya mobil bagus boleh, tapi dengan cara yang yang halal dan berkah lah. Percayalah bahwa Allah itu maha kaya, maha pengasih, maha memberi. Minta sama Allah dengan cara-cara yang bekerja dengan cara yang cerdas, halal, berkah, dikasih kok. Bukan dengan jalan pintas merampok uang rakyat, uang negara semacam ini terjadi di mana-mana, dan penyelesaiannya juga tidak memuaskan harapan rakyat. Dan kami yakin kalau selama ini yang kami tahu Pak Anies duitnya nggak banyak, ini sudah jadi gubernur, sudah pensiun, tapi juga nggak begitu kaya gitu. Berarti dia cukup bersih lah selama beliau menjabat, dan harapan saya ya keep on that way. Jadi pertahanan itu tidak nanti tergoda untuk memperkaya diri sendiri, dan sudah terbukti kok ketika beliau jadi gubernur Jakarta. Ya rakyatlah yang dipikirkan, karena kalau mencari kekayaan diri pribadi, kelompok, golongan itu nggak akan ada habisnya, tetapi tanggung jawabnya besar sekali nanti di akhirat kelak. Saya rakyat awam, masyarakat biasa bisa ngomong kayak gini karena saya takut. Jadi begitu banyak permasalahan kalau mau disampaikan. Tapi harapan kami ya Pak Anies berlaku jujur, adil dan lurus lah, sebagaimana filosofi keris sejarah Budo yang kemarin saya sampaikan, Tangguh Sriwijaya. Kalau bisa berlaku adil, lurus dan jujur, kemudian amanah sebagaimana filosofi itu, saya yakin akan mampu membawa kembali kejayaan dan kebesaran bangsa Indonesia ini, sebagaimana kejayaan dan kebesaran Nusantara diawali dulu zaman Sriwijaya. Semoga, amin ya Pak ya. Amin. Bisa nggak itu filosofi keris yang disampaikan kepada Mas Anies itu sebagai simbolisasi ya, untuk keris itu menumpas persoalan-persoalan bangsa. Harapannya begitu yang disampaikan. Keris itu yang akan menumpas semua persoalan-persoalan sosial, politik, kedaulatan. Jalan itu kan dapur keris lurus, lurus begitu, tanpa ada. Jadi memang harus tegak lurus, harus tegak lurus sesuai dengan rule of law-nya, karena negara hukum ya sesuai dengan aturan hukum. Aturan hukum juga jangan dimodifikasi, dibuat untuk kepentingan sesaat, kepentingan tertentu, tapi benar-benar kepentingan bangsa dan negara dan rakyatnya. Kemudian bekerja yang ikhlas, yang cerdas, kemudian disertai jala itu kan disertai dengan doa. Kemudian pada akhirnya setelah ikhlas bekerja dengan cerdas, dengan giat begitu, ya tawakal. Hasilnya saya pasrahkan, saya sudah ikhlaskan kepada Allah. Gitu. Baik. Terima kasih Mas Budi, Mas Heri atas penjelasannya, percakapannya. Bisa ketemu malam ini. Iya, alhamdulillah. Dan pemirsa, kita sudah berbincang-bincang cukup
hangat dan menarik dengan kedua pegiat kebudayaan terutama keris, ya. Dan juga kita doakan Pak Anies Baswedan bisa lempeng, lurus dan lancar untuk menjadi capres, mengikuti capres pemilihan pilpres pemilihan presiden tahun 2024 bulan Februari tanggal 14 mendatang. Dan insya Allah setelah menjadi presiden, Mas Anies Baswedan, ingatlah selalu ya pemberian keris dari komunitas keris di Solo utamanya, dan juga dengan harapan-harapannya dan doa-doanya untuk menumpas segala persoalan yang dihadapi oleh bangsa kita di masa mendatang. Pemirsa, demikian percakapan kita pada malam hari ini. Sampai jumpa dalam edisi-edisi mendatang dengan diskusi-diskusi dengan tema-tema yang menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Sabar, sabar dan tunggu, itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita harus ke jalan, robohkan setan yang berdiri mengangkang. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar.